Ngobrol Santera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ditemenin sama Mas Rudi. Siap. Mas Rudi ini salah satu TKI Korea yang di rumah itu punya usaha apa? Toko roti ya Mas ya? Toko roti buat keluarga. Kita akan tanya-tanya apa Mas Rudi itu pinter sekali sih bikin rotinya. Jangan lupa dicek juga channelnya Mas Rudi ya. Channelnya apa Mas? Channel saya Rudisi. Nah, jangan lupa dicek juga channelnya Mas Rudisi namanya. Langsung saja kita tanya-tanya Mas Rudi. Mas Rudi ini kan punya usaha di rumah. Ya, usaha keluarga lah. Usaha keluarga ya. Kok bisa punya pikiran untuk di Korea itu gimana? Ya untuk memajukan ekonomi juga Mas. Nomor satu yaitu biar lebih untuk mengembangkan usaha roti itu nanti. Ya. Semisal udah pulang ke Indonesia bisa lebih. Ya lebih modalnya lebih ada lah. Ya semoga saja. Terus usaha roti keluarga itu udah berjalan berapa tahun ini? Udah lama sekali Mas. Sejak saya SMP kira-kira. Saya SMP itu udah ada usaha roti. Awalnya dulu tidak roti Mas. Apa? Awalnya dulu itu sejenis pisang goreng itu, tahu kan? Iya, pisang goreng atau OT-OT. Kalau di rumah saya itu OT-OT. Kayak mendoan itu loh, OT-OT itu. Tahu. OT-OT terus itu tahu isi juga, pokoknya gorengan-gorengan dan juga belum ada yang roti-roti itu Mas. Yang roti-roti itu secara bertahap saja. Itu awalnya dijualnya itu tidak langsung di toko atau di rumah itu. Yang seperti sekarang, dulunya itu enggak, dulunya itu dipasarin di pasar. Jualan di pasar dan dititip-titipan ke yang penjual-penjual itu yang udah besar-besar di pasar. Seperti itu. Berarti awal mula itu pertama itu bukan langsung roti ya? Bukan roti. Roti itu bertahap lah. Sedikit demi seiringnya waktu. Seiringnya dengan waktu itu kan zaman dahulu belum banyak seperti sekarang roti-roti. Berarti ini ilmunya roti sudah banyak ya Mas Rudi? Ya bisa gitu aja lah. Nggak terlalu mahir sekali, cuman bisa gitu aja lah. Kira-kira saya mau tanya yang sedikit riskan. Penghasilan tokonya roti Mas Rudi yang di rumah itu kisaran berapa bersihnya? Wah itu kalau saat ini belum bisa pokoknya cukup gitu aja lah. Cukup ya, gitu aja cukup, lah. Ya gitu aja lah pokoknya. Ini bisa dikira-kira sendiri aja. Salah satu TKI yang sangat kreatif teman-teman. Berangkat ke Korea untuk mencari modal untuk memajukan lagi, untuk mengembangin lah usahanya yang ada di Indonesia. Benar sekali. Jadi kita itu harus seperti itu Mas, ada target lah intinya itu ya. Ada target, jangan asal kita bekerja dan asal dapat uang gitu. Nanti kita bisa habis entah kemana uangnya itu. Kita harus ada planning dan juga ada itu tujuannya itu yang penting itu. Jangan kita cuman di sini kan, kalau di sini itu fasilitas ada semua dan mau beli apa aja kesampaian. Iya. Kesannya itu kesampaian. Alhamdulillahnya kesampaian teman-teman. Jadi jangan cuman seperti itu saja. Kalau terlalu nyaman di sini juga pulang ke Indonesia itu males. Iya benar itu Mas. Kalau kita terlalu nyaman, terlalu main-main gitu, wah udah los gitu. Nanti los sampai pulang nggak tahu mau kemana itu. Terus pulang ke Indonesia takut usaha apa pasti bener Mas, bener gitu. Kalau kita di sini nggak punya target atau tujuan yang jelas itu pasti gitu. Bener. Kita harus semangat terus, dan juga buat teman-teman yang lagi belajar ini ya Mas ya, harus semangat terus teman-teman. Karena sekarang itu tesnya atau pesaingnya sangat banyak sekali. Jadi teman-teman harus semangat dan pokoknya belajar terus aja lah intinya itu ya. Saya dulu juga seperti itu, saya belajar terus sampai benar-benar lulus, dan juga menunggu itu saya dari lulus sampai menunggu terbang itu nggak langsung teman-teman. Jadi ada waktu 1 tahun Mas, saya sampai ke Korea ini. Sama berarti sama saya. Oh iya sama. Iya. Jadi 1 tahun itu waktu yang lama, dan itu juga udah gini Mas, udah ditanya sama tetangga atau teman-teman itu katanya mau ke Korea, kapan terbang, kapan itu itu tetap aja itu ada tetangga apa semuanya itu pada nanyain teman gitu, kapan terbang, kapan kemana ke Korea. Iya kapan ke Korea, katanya mau ke Korea. Bener. Untuk teman-teman yang mau ke Korea sebaiknya jangan ngomong lah kalau ke Korea. Anggap aja kerja biasa gitu atau kerja gitu. Takutnya kalau udah lulus kan
tetangga kan Tetangga banyak, itu, ada yang pro, ada yang kontra lah. Seperti itu, mengantisipasi lah intinya mengantisipasi supaya tidak ada omong-omongan yang tidak mengenakan hati ya, Mas. Itu sakit sekali rasanya kalau gitu. Berarti yang jalanin usaha sekarang siapa, Mas? Keluarga, ibu, kakak, dan juga pokoknya bapak juga ikut. Orang tua sama kakak. Berarti satu keluarga, satu tim itu satu keluarga, dan itu ada juga yang membantu lagi atau membantu-bantu. Karyawan berarti? Ada karyawan lah intinya itu ya. Berarti besar nih teman-teman. Ya masih dibilang besar ya, alhamdulillah lah pokoknya. Berarti itu bisa terima orderan untuk hajatan besar juga bisa? Bisa, Mas. Itu hajatannya mulai dari yasinan itu, genduren, dan juga untuk resepsi, manten juga bisa, catering juga bisa, acara tasyakuran, ngakeko itu bisa semuanya. Ini udah besar usahanya teman-teman ternyata. Ya alhamdulillah saja. Semoga Mas Rudi tambah besar lagi. Amin. Punya cabang di mana-mana. Mungkin saja teman-teman yang lihat ini, saya mau buka cabang rotinya Mas Rudi juga bisa. Tanya-tanya di komentar ya. Insya Allah saya bikin seperti itu, Mas. Waralaba. Seperti franchise. Iya, itu ya, yang waralaba itu yang di mana-mana di kota-kota. Semoga saja terwujud. Kalau ciri khas usaha rotinya Mas Rudi itu apa? Biasanya kan usaha itu punya ciri khas kan? Ya ciri khas mungkin rasa ya, Mas ya. Karena di daerah berbeda berarti. Ya review dari orang-orang yang udah beli itu seperti itu, yang udah kembali beli kembali lagi seperti itu, ya mungkin beda lah sama yang lain itu. Ya saya juga tidak mengunggulkan atau tidak itu yang jelas. Yang menilai orang lain lah. Yang menilai itu orang lain, bukan saya sendiri. Berarti ciri khas roti dari usahanya keluarganya Mas Rudi ini rasa yang diunggulkan, rasa yang enak, benar, kenyal, pasti pengunjungnya pembelinya itu akan puas dan kembali lagi, mesti pesan lagi. Terus kan kalau di toko atau rumah saya itu tanpa bahan pengawet yang berbahaya, Mas, atau gula palsu. Sekarang kan banyak pemanis buatan atau itu, kalau di rumah saya itu benar-benar dari gula pasir, dan juga semisal bikin yang roti kentang. Roti kentang itu murni dari kentang semua, Mas. Tidak ada campuran, biasanya ada dicampur blewah atau yang lainnya itu. Jadi kalau di rumah saya itu murni, semisal roti kentang ya roti kentang seperti itu, atau roti ketela, roti pisang ya roti pisang. Seperti itu. Berarti intinya itu saya nangkap itu usahanya keluarganya Mas Rudi itu yang penting kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu nomor satu, Mas. Ya benar. Nanti kan kalau kita semisal hari ini ada yang pesen banyak, wah udah besok-besok udah gak ada yang pesen, itu jangan. Kalau bisa itu kita harus kualitas kita yang nomor satu, dan kita unggulkan itu yang bahan-bahan alami tanpa bahan pengawet yang berbahaya. Seperti itu, Mas. Kalau boleh tahu nama tokonya apa nih, Mas Rudi? Toko di rumah itu yang toko keluarga Yuliana Roti. Alamatnya bisa tolong di-share buat teman-teman yang ada di Tulungagung. Tulungagung ya teman-teman. Saya asli Tulungagung, ada di Desa Bandung. Tepatnya di desa, Mas. Desa, tetapi ya seperti udah lumayan ramai lah. Ada dari desa-desa itu kalau mau ke kota yang besar harus lewatin rumah saya tadi. Itu ya alhamdulillah rumah saya itu ada di pinggir jalan gitu, dan itu dibuat toko sekaligus rumah. Alamat lengkapnya Alamat lengkapnya ada di Bandung. Jadi untuk alamatnya ada di Kota Tulungagung, tepatnya ada di Desa Bandung. Dan semisal teman-teman ingin ke Pantai Perigi itu pasti melewatin itu perempatan Desa Bandung namanya. Dan di perempatan itu teman-teman bisa belok aja ke utara. Dari perempatan itu ke utara 100 meter kira-kira, dan timur jalan. Itu teman-teman. Untuk teman-teman yang mau ke Pantai Perigi ya. Pantai Perigi bisa mampir ke tokonya Mas Rudi ini ya. Oke, siap. Ditunggu pokoknya. Untuk teman-teman Tulungagung yang menyaksikan, tolong bisa pesen lah yang punya hajatan ya. Jadi kalau di rumah saya tidak menyetok, Mas. Menyetok kue itu tidak menyetok, cuman untuk pesanan saja. Berarti pre-order itu, Mas? Iya. Jadi kalau kue itu kan nggak bisa tahan lama-lama ya. Kalau apalagi kue basah seperti itu kurang tahan lama. Jadi kalau di rumah saya itu harus semisal pesannya hari ini, besok pagi diambil bisa. Kalau hari ini nanti sore gitu, kalau banyak pesanan nggak bisa. Itu udah ada orderan sebelumnya, 1 hari atau 2 hari sebelumnya itu bisa.
untuk saya mau tanya itu untuk jangkauan orderannya itu di daerah itu saja atau bisa seluas apa? Ya, bisa menjangkau semua Tulungagung. Kalau saat ini masih di sekitaran situ udah ya kan banyak penduduk masih situ. Banyak sekali penduduk dari kecamatan dan beda kecamatan seperti itu. Biasanya juga bisa dibawa kalau roti kering itu seperti roti gulung, roll cake itu bisa dibawa ke biasanya ke Blitar, Kediri, Nganjuk, Surabaya itu biasanya dibawa ke situ. Dan pernah kemarin itu pernah juga ada yang pesan itu dibawa ke Kalimantan juga, Mas. Enggak basi. Kalau roti roll cake itu kan bisa ditahan 3 hari sampai 4 hari. 4 hari. Iya. Jangan sampai kena hujan ataupun itu ya, harus tersimpan dengan rapi itu aja lah. Ya. Kalau semisal mau dibawa pergi jauh itu seperti itu. Berarti intinya teman-teman, Mas Rudi ini datang ke Korea untuk membesarkan usahanya lah. Usahanya ya, semoga saja. Terus intinya di usahanya Mas Rudi ini kepuasan pelanggan, teman. Kepuasan pelanggan dengan bahan-bahan yang tidak ada kimianya ya. Ya tidak ada, bisa dibilang yang tidak ada kimianya lah. Murni lah. Kalau pisang ya pisang beneran, kalau tela ya tela beneran. Ya, seperti itu. Untuk teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman atau buat pandangan usaha buat teman-teman yang berada di luar negeri ya khususnya. Untuk bisa pesan-pesan apa? 1 kata 2 kata untuk teman-teman. Oke, buat teman-teman yang ada di perantauan harus semangat, dan juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia, untuk teman-teman yang ada di Indonesia ingin ke Korea, jangan lupa belajar terus karena pesaingnya itu sangat banyak sekali teman-teman sekarang itu ya. Fokus. Selain pesaingnya banyak dan itu Mas, ujiannya semakin banyak sekali. Ujian tes skill, wawancara, dan ujian lagi untuk reading dan listeningnya. Itu sangat banyak sekali. Pokoknya untuk teman-teman yang lagi berjuang harus semangat, belajar terus, dan jaga kesehatan. Kalau semisal kita udah lulus semuanya, ujian-ujian tadi udah lulus, tetapi medical tidak lulus, percuma. Tidak bisa ya teman-teman. Iya. Harus semangat pokoknya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat semuanya lah. Kalau ada mau tanya-tanya soal roti, bisa kunjungi langsung ke channelnya Mas Rudisi, atau bisa komen di bawah lah. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.